Halo para pelajar yang sedang menimba ilmu di bidang matematika diskrit. Selamat datang di channel ini ya. Di video kali ini, kamu akan mempelajari salah satu materi menarik dari matematika diskrit, yaitu graf. Sekarang, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang terminologi graf. Pada slide ini, kita akan membahas terminologi graf berupa lintasan atau path. Dalam suatu graf, lintasan merupakan barisan sisi-sisi yang menghubungkan antara simpul A dengan simpul B. Coba kita perhatikan graf G1. Pada graf G1, misalkan kita ingin menghubungkan antara simpul 1 dengan simpul 3. Salah satu lintasan yang mungkin dari simpul 1 menuju simpul 3 adalah 1, 2, 4, 3. Di mana barisan sisi yang dimaksud adalah sisi 1, 2, 2, 4, dan 4, 3. Barisan sisi-sisi ini dalam graf dinamakan sebagai lintasan. Dalam graf, lintasan yang panjangnya N dari simpul awal Vn0 menuju simpul tujuan Vn berisikan barisan berselang-seling antara simpul-simpul dan sisi-sisi yang terbentuk. Misalkan saja seperti ini, kita ingin menuju Vn dari V0, di mana kita perlu melalui E1, E2, E3, dan seterusnya hingga En. Maka, sekumpulan barisan ini dinamakan sebagai lintasan. Panjang lintasan dari suatu graf dinotasikan sebagai jumlah sisi di dalam lintasan tersebut. Misalkan lintasan di G1 dari titik 1 menuju titik 3 melalui 1, 2, 4, 3, maka panjang lintasan yang dimaksud untuk soal ini adalah 3. Selain lintasan, di dalam graf juga terdapat istilah berupa sirkuit atau siklus. Sirkuit merupakan lintasan yang memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Jadi, kalau ada lintasan yang berawal dari simpul A menuju ke B, C, D, E, dan kembali ke A lagi, maka lintasan tersebut dinamakan sebagai suatu siklus. Coba kamu perhatikan gambar graf G1 berikut. Pada graf G1 ini, lintasan yang timbul dari 1, 2, 3, 1 dinamakan sebagai suatu sirkuit. Panjang sirkuit pada dasarnya sama dengan panjang lintasan. Jadi, sirkuit 1, 2, 3, 1 memiliki panjang sebesar 3. Di dalam graf, terdapat istilah apakah suatu simpul terhubung atau tidak dengan simpul lain. Dua buah simpul dikatakan sebagai simpul terhubung apabila terdapat lintasan dari V1 menuju V2. Graf G dikatakan sebagai suatu graf terhubung apabila untuk sepasang simpul sembarang di dalam graf tersebut ada lintasan di antara kedua simpul tersebut. Jika tidak, maka suatu graf dikatakan sebagai graf tidak terhubung. Coba perhatikan gambar graf berikut. Pada graf ini terdapat 8 buah simpul. Nah, pada graf ini, kalau kita menarik dua simpul sembarang, misalkan simpul 1 dan 5, bisa dilihat bahwa tidak terdapat lintasan dari simpul 1 menuju simpul 5. Artinya, simpul 1 dan simpul 5 tidak terhubung. Karena ada dua buah simpul yang tidak terhubung, maka graf pada slide ini dikatakan sebagai graf tidak terhubung. Di lain pihak, misalkan kita memiliki suatu graf seperti ini, pada graf ini setiap simpul terhubung dengan simpul lainnya. Jadi, karena tidak terdapat simpul-simpul yang tidak terhubung, maka graf ini tergolong sebagai graf terhubung.
Kamu perlu ingat ya, bahwa dua buah simpul dikatakan terhubung apabila terdapat lintasan antara dua buah simpul tersebut. Kedua buah simpul tersebut tidak mesti harus bertetangga ya. Jadi, kalau kita lihat contoh soal ini, maka simpul ini adalah terhubung dengan simpul ini melalui lintasan ini. Jadi, dua buah simpul dikatakan terhubung apabila ada lintasan ya, yang menghubungkan antara dua buah simpul itu. Bukan berarti dua buah simpul harus terhubung langsung atau harus bertetangga untuk dikatakan sebagai dua buah simpul terhubung. Jadi, syarat simpul terhubung harus memiliki lintasan ya. Pada graf berarah, suatu graf berarah dikatakan sebagai graf berarah terhubung apabila graf tersebut jika arahnya diabaikan, maka membentuk graf tidak berarah terhubung. Jadi, suatu graf berarah dikatakan graf berarah terhubung apabila graf tidak berarahnya menghasilkan graf terhubung. Nah, suatu graf berarah memiliki dua jenis keterhubungan, yaitu terhubung kuat dan terhubung lemah. Graf berarah dikatakan sebagai graf berarah terhubung kuat apabila untuk dua buah simpul sembarang, yaitu misalkan U dan V, ada lintasan dari U ke V dan dari V ke U. Tapi, jika hanya ada lintasan dari U ke V, tapi tidak ada dari V ke U, maka graf berarah tersebut dikatakan sebagai graf berarah terhubung lemah. Supaya kamu lebih paham perbedaan konsep antara terhubung lemah dan terhubung kuat, coba perhatikan slide berikut ya. Pada slide ini ditampilkan dua buah graf berarah. Yang di sebelah kiri merupakan graf berarah terhubung lemah, dan yang di sebelah kanan adalah graf berarah terhubung kuat. Graf berarah terhubung lemah merupakan suatu graf yang memiliki simpul-simpul yang di dalamnya terdiri atas simpul terhubung lemah. Sedangkan graf terhubung kuat terdiri atas simpul-simpul yang setiap simpulnya terhubung kuat. Kalau kita lihat pada gambar di sebelah kiri, kita dapat lihat bahwa terdapat lintasan dari 2 menuju 4. Tetapi tidak terdapat lintasan dari 4 menuju 2. Jadi, graf yang di sebelah kiri tergolong sebagai graf berarah terhubung lemah. Sedangkan di sebelah kanan, kalau kita mengambil 2 simpul sembarang antara 1, 2, 1, 3, ataupun 3, 1, untuk 2 buah simpul sembarang, pasti ada lintasan yang menghubungkan kedua buah simpul tersebut. Misalkan saja kita ingin menghubungkan simpul 1, 3. Ini adalah lintasan dari 1 ke 3. Sedangkan dari 3 ke 1 bisa melalui lintasan ini. Jadi, graf yang di sebelah kanan merupakan graf berarah terhubung kuat. Sedangkan yang di sebelah kiri merupakan graf berarah terhubung lemah. Terminologi selanjutnya dari graf yang akan kita pelajari adalah subgraf dan komplemennya. Suatu graf G yang terdiri atas V, E mungkin saja bisa kita ambil sebagian grafnya. Nah, sebagian graf ini dinamakan sebagai subgraf. Sedangkan komplemen adalah sisa dari subgraf yang sudah kita ambil. Misalkan saja di sini terdapat suatu graf G1 pada gambar A. Ini misalkan suatu graf, dan salah satu kemungkinan subgrafnya misalkan adalah pada gambar B. Nah, yang dimaksud dengan komplemen suatu graf adalah sisa dari graf G1 yang tertinggal setelah subgraf B diambil. Jadi, suatu subgraf apabila digabungkan dengan komplemennya akan menimbulkan graf awal. Nah, subgraf ini intinya adalah kemungkinan dari simpul-simpul ataupun sisi yang diambil sebagian
dari graf mula-mula. Jadi untuk graf G1 ini, mungkin saja terdapat sebuah subgraf lain seperti ini. Nah, apabila subgrafnya seperti ini, maka komplemennya adalah seperti ini. Selanjutnya, dalam graf juga terdapat istilah berupa komponen graf. Komponen graf merupakan jumlah maksimum dari subgraf terhubung yang mungkin di dalam suatu graf G. Misalkan saja terdapat gambar seperti ini ya. Ada suatu graf yang terdiri atas 13 buah simpul. Nah, komponennya ada berapa? Kita perlu melakukan partisi terhadap graf ini untuk mengetahui graf terhubungnya ada yang mana saja. Kalau kita perhatikan, graf terhubung dalam graf ini bisa dilihat ada 4, yaitu ini, dan ini. Jadi, karena di sini ada 4 buah kemungkinan graf terhubungnya, maka graf ini terdiri atas 4 buah komponen. Nah, kalau subgraf tadi merupakan bagian kecil dari suatu graf, maka sekarang kita akan membahas tentang spanning subgraf atau upagraf rentang. Pada subgraf rentang, terdapat kemungkinan subgraf di mana subgraf tersebut mengandung seluruh kemungkinan simpul. Jadi, suatu subgraf rentang merupakan subgraf yang memiliki semua simpul dari graf mula-mula. Walaupun mungkin saja tidak mengandung semua sisi. Yang penting, semua simpulnya terkandung di dalam subgraf tersebut, maka subgraf tersebut dinamakan sebagai spanning subgraf. Coba kita lihat contoh berikut ya. Pada gambar A terdapat suatu graf G. Nah, misalkan saja kita mengambil sebagian dari graf G menjadi graf B. Pada gambar B, terlihat bahwa terdapat 5 buah simpul, tetapi banyak sisinya tidak sebanyak gambar A ya. Untuk kasus ini, gambar B tergolong sebagai subgraf rentang. Sedangkan gambar C yang terdiri hanya atas 3 buah simpul, di mana tidak mengandung simpul 4 dan 5 dari gambar A, maka gambar C bukan termasuk subgraf rentang dari gambar A. Gambar C memang merupakan subgraf dari gambar A, tetapi bukan subgraf rentang ya. Sekarang, kita akan membahas salah satu istilah lain dalam graf berupa cut set. Cut set merupakan himpunan sisi-sisi dari suatu graf yang apabila diambil dari graf tersebut akan membuat suatu graf yang tadinya graf terhubung menjadi graf tidak terhubung. Dengan kata lain, suatu cut set selalu menghasilkan 2 buah komponen. Coba perhatikan gambar graf berikut ya. Pada gambar graf di bawah ini, himpunan sisi 12, 15, 35, 34 merupakan cut set. Kenapa? Dengan hilangnya sisi-sisi ini, gambar graf A akan berubah menjadi gambar graf B. Pada gambar graf B, terlihat bahwa gambar graf A yang awalnya terdiri atas 1 komponen berubah menjadi 2 komponen. Dalam suatu graf, terdapat beragam kemungkinan cut set. Contoh lain untuk gambar yang A, himpunan sisi 12, 25 juga merupakan cut set. Karena dengan hilangnya 2 buah sisi ini, apabila diambil dari gambar asalnya, akan menimbulkan wujud seperti ini, di mana gambar A berubah menjadi 2 buah komponen. Selain 12, 25, juga terdapat kemungkinan cut set 13, 15, 12. Coba kamu imajinasikan ya, apabila sisi 13, 15, 12 diambil dari gambar A, maka gambar A akan berubah menjadi 2 komponen.
Sisi 26 juga merupakan cut set, karena ketika sisi ini diambil, simpul 6 akan menjadi simpul terpencil, sehingga gambar A berubah menjadi dua buah komponen. Yang perlu kamu perhatikan, suatu cut set tidak boleh terdiri atas cut set lain. Jadi, kalau kita lihat ya, misalkan kita punya himpunan 1, 2, 2, 5, 4, 5, ini bukanlah cut set. Karena kenapa? Karena sisi-sisi 1, 2, 2, 5 itu sendiri sudah merupakan cut set. Karena 1, 2, 2, 5 merupakan cut set, maka ketika ditambahkan sesuatu sisi yang lain, himpunan yang terwujud menjadi bukan cut set. Jadi, 1, 2, 2, 5 adalah cut set, tetapi 1, 2, 2, 5, 4, 5 bukan cut set. Istilah selanjutnya yang akan kita pelajari adalah graf berbobot. Graf berbobot merupakan suatu graf di mana sisi-sisinya memiliki bobot yang berbeda-beda. Graf semacam ini biasanya digunakan ketika kita melakukan pencarian rute dari suatu simpul menuju simpul lain. Kamu pernah kan memakai GPS? Nah, ketika kita ingin mencari rute dari suatu lokasi ke lokasi lain, GPS yang kamu gunakan akan mencoba mencari rute terpendek, tercepat, atau terdekat supaya kamu bisa cepat nyampai menuju tempat yang kamu tuju. Nah, perhitungan seperti ini dilakukan menggunakan prinsip graf berbobot. Ini merupakan contoh penerapan graf berbobot ya. Kalau kamu lihat gambar ini, di sini setiap sisi memiliki bobot-bobot yang berbeda. Graf berbobot ini akan kamu pelajari lebih lanjut dalam mata pelajaran atau mata kuliah kecerdasan buatan. Setelah mempelajari beberapa terminologi graf, sekarang kita akan membahas tentang beberapa variasi khusus dari suatu graf. Yang pertama yang akan kita bahas adalah variasi berupa graf lengkap. Graf lengkap merupakan suatu graf sederhana di mana setiap simpulnya terhubung dengan semua simpul yang lain. Artinya, setiap simpul bertetangga dengan simpul lainnya. Contoh-contohnya bisa dilihat pada gambar ini ya. Suatu graf lengkap disimbolkan menggunakan huruf K. Jadi, K1 berarti graf lengkap terdiri atas satu buah simpul. K2 berarti graf lengkap yang terdiri atas dua simpul. K3 graf lengkap terdiri atas 3 simpul, dan seterusnya. Banyaknya sisi pada graf lengkap yang terdiri atas n buah simpul dapat dihitung menggunakan rumus n kali n-1 per 2. Sebagai contoh, misalkan kita lihat graf K5. Berdasarkan rumus, apabila kita masukkan n kali n-1 per 2, maka jumlah sisi pada graf K5 adalah 5 kali 4 bagi 2, yang setara dengan 10. Jadi kalau kita lihat banyak sisi pada K5 adalah 10, sesuai dengan rumus yang ada pada slide ini. Variasi khusus selanjutnya dari graf adalah graf lingkaran. Graf lingkaran merupakan suatu graf sederhana di mana setiap simpulnya memiliki derajat 2. Jadi kalau kita lihat suatu graf lingkaran merupakan graf di mana simpul-simpulnya bisa diibaratkan bergandengan tangan dengan simpul yang lain. Jadi, satu buah simpul di graf lingkaran pasti memiliki derajat 2. Graf lingkaran disimbolkan menggunakan huruf C atau circle. Jadi, kalau kita lihat misalkan CN berarti merupakan suatu graf lingkaran dengan simpul sejumlah N. Jadi, kalau kita lihat gambar ini merupakan C3, yang ini merupakan C4. Yang ini merupakan C5. Banyaknya sisi di dalam suatu graf lingkaran adalah sejumlah banyaknya simpul. Kalau simpulnya ada 5, maka banyaknya sisi pada graf lingkaran tersebut adalah 5. Berikutnya, variasi lain dari graf adalah graf teratur. Pada graf teratur, derajat setiap simpulnya adalah sama. Mungkin 2, mungkin 3, atau yang lain. Jadi, dalam graf teratur, suatu simpul memiliki derajat R.
total jumlah sisi pada graf teratur adalah N kali R bagi 2. Graf lingkaran pada dasarnya merupakan graf teratur dengan derajat 2. Sedangkan graf lengkap merupakan graf teratur dengan derajat N-1. Jadi pada dasarnya graf lengkap ataupun graf lingkaran merupakan turunan dari graf teratur. Gambar berikut mencontohkan suatu graf teratur dengan simpul 4 dan masing-masing derajat simpulnya adalah 3. Karena setiap simpul memiliki derajat yang sama, yaitu 3, maka graf ini tergolong ke dalam graf teratur. Variasi khusus lainnya dari suatu graf adalah graf bipartit. Suatu graf G dikatakan sebagai graf bipartit apabila simpul-simpul pada graf tersebut dapat dikategorikan menjadi dua buah himpunan bagian, yaitu V1 dan V2, di mana sisi-sisi yang terdapat pada graf tersebut menghubungkan sebuah simpul di V1 dengan sebuah simpul di V2, tetapi tidak terdapat sisi yang menghubungkan simpul-simpul di dalam subhimpunan yang sama. Jadi kalau kita lihat, misalkan ada graf seperti ini. Pada graf ini, misalkan ini adalah V1, ini adalah V2. Di sini dapat dilihat bahwa sisi-sisi yang terdapat pada graf ini menghubungkan simpul-simpul yang terdapat di masing-masing subhimpunan V1 ataupun V2. Tetapi tidak ada sisi-sisi yang menghubungkan simpul-simpul di subhimpunan yang sama. Begitu juga pada gambar ini. Di sini dapat dilihat sebuah graf yang dapat kita kategorikan simpul-simpulnya ke dalam dua buah subhimpunan U dan V. Di sini, simpul-simpul pada U tidak ada yang terhubung langsung dengan simpul-simpul yang terdapat di U juga. Begitu juga simpul-simpul yang terdapat di subhimpunan V. Tetapi, sisi-sisi yang ada pada graf ini menghubungkan tepat satu buah simpul di sisi U dengan satu buah simpul di sisi V. Supaya kamu lebih paham tentang teori graf bipartit, coba perhatikan slide ini ya. Pada gambar ini, menurut kamu, apakah graf ini termasuk ke dalam graf bipartit atau bukan? Ya, jawabannya adalah iya. Graf ini termasuk ke dalam graf bipartit. Kenapa? Karena graf ini dapat diolah sedemikian rupa sehingga memunculkan subhimpunan V1 dan V2 yang memenuhi kriteria graf bipartit, di mana V1 terdiri atas simpul A, B, D, dan V2 terdiri atas simpul C, E, F, G. Berikutnya, kalau kita beralih ke gambar graf di sebelah kiri bawah, graf ini juga tergolong sebagai graf bipartit, karena subhimpunan yang terbentuk dapat terdiri atas simpul-simpul H1, H2, dan H3, lalu subhimpunan berikutnya terdiri atas W, G, dan E. Beralih ke gambar di sebelah kanan bawah, graf ini juga termasuk ke dalam graf bipartit, karena graf ini dapat diolah sedemikian rupa menjadi seperti ini. Kalau dilihat, hasil olahan dari graf topologi bintang dapat membentuk dua buah subhimpunan yang memenuhi kriteria graf bipartit. Oke, sekarang mari kita mencoba latihan berikut ya. Pada soal ini, ditanyakan adalah berapa jumlah maksimum dan minimum simpul pada suatu graf sederhana yang terdiri atas 16 buah sisi, di mana setiap simpul berderajat sama dan setiap simpul memiliki derajat minimal 4. Bagaimana cara mengerjakannya? Sebagai petunjuk, ini merupakan graf teratur. Karena kenapa? Ini merupakan graf sederhana di mana setiap simpul berderajat sama. Jadi, untuk menyelesaikan persoalan ini, kamu perlu menggunakan rumus yang terdapat pada graf teratur. Sudah tahu jawabannya?
Oke, mari kita bahas satu persatu persoalan ini menggunakan informasi yang ada. Dari soal, diketahui bahwa setiap simpul memiliki derajat sama. Artinya, graf yang disampaikan pada soal merupakan graf teratur. Pada graf teratur berderajat R, jumlah sisinya adalah E yang setara dengan N kali R per 2, di mana N adalah banyaknya simpul, R adalah derajat setiap simpul. Jadi, banyaknya simpul pada suatu graf teratur adalah 2 kali E bagi R. Di soal, diketahui banyaknya E atau banyaknya sisi adalah 16. Jadi, banyaknya simpul pada graf yang dinyatakan di soal adalah 32 bagi R. Berapakah R? Banyaknya simpul pasti merupakan suatu bilangan bulat. Artinya, R harus berupa sebuah bilangan yang dapat membagi 32 dan menghasilkan suatu bilangan bulat. Jadi, R pasti merupakan faktor dari 32. Dengan demikian, kita bisa mencoba R dari 1 hingga 32 yang merupakan faktornya ya, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Lalu yang mana yang digunakan? Pada soal, disyaratkan bahwa derajat simpul minimal 4. Artinya, nilai R minimal 4. Dengan demikian, kita perlu mencoba kemungkinan R dari 4 ya. Untuk R sama dengan 4, maka nilai N yang muncul adalah 32 bagi 4 yang setara dengan 8. Jadi, untuk R sama dengan 4 akan diperoleh jumlah simpul maksimum, yaitu 8. Bagaimana jika nilai R-nya membesar? Sesuai dengan faktor-faktor 32, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan 32, maka kemungkinan R yang lain adalah 8, 16, dan 32. Untuk R sama dengan 8, maka banyaknya simpul yang muncul adalah 32 bagi 8, yaitu 4. Jadi, banyak simpulnya adalah 4 dan derajat masing-masing simpulnya adalah 8. Hal ini tentulah tidak mungkin, karena graf yang akan kita bentuk adalah graf sederhana. Dalam suatu graf sederhana, tidak dimungkinkan suatu simpul memiliki derajat yang lebih besar atau sama dengan jumlah simpul di dalam suatu graf. Jadi, untuk R sama dengan 8, tidak dimungkinkan terwujud graf yang memenuhi kriteria. Begitu juga untuk R yang lain yang lebih besar dari 8. Dengan demikian, pada soal ini, satu-satunya nilai R yang memenuhi adalah 4. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah jumlah simpul yang dapat dibuat adalah 8 buah. Itu merupakan nilai maksimum dan minimum yang memenuhi kriteria. Oke, sekian dulu ya sesi untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih ya sudah tertarik untuk menyaksikan channel ini. Jangan lupa subscribe.